Peradaban terus tumbuh. Saya di sini terjebak di tengah waktu yang membias segala rasa antara nyata dan mimpi. Terjebak di antara waktu yang terus memanggil pulang dan menyuruh pergi. Saya di sini dan masih di sini, penuh keraguan. Dengar suara-suara leluhur terus memanggil. Mereka menuntun pada setapak menuju pulang, menuju rumah. Pernah ada waktu sebuah pengembaraan dimulai. Dari negeri yang jauh, dari tanah yang jauh, mengembaralah mereka dengan dituntun semesta. Dari Makkah, tanah Bokul, Mehir, Madinah, berabad-abad lamanya mereka menjajaki pengembaraan. Ada yang datang jauh sebelum sejarah mulai diceritakan. Ada yang datang ketika sejarah mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mereka tiba dari segala penjuru. Hahar Malai Kataka Lindiwatu, Muara Kambaniru Pandawai Mananga Bokul, Mananga Mangili, Wula Waijelu, Bondulambi dilewatidah, selatan tak bundung. Lalu berkumpullah mereka di Hahar dan Pandawai, dan mereka menyebut tanah yang mereka pijaki itu sebagai Tanah Humba. Di Tanah Humba ini mereka merumuskan 5 tua, Likonda dan Liratu, Lindiawa, Lipahuamba, Lilalei, Limanguama, Lihidu, Limeti, Likiring, Liandung. Di atas Tanah Humba, sebuah kampung berdiri tegak di puncak bukit, dengan atap rumah yang selalu menyapa langit, dengan bebatuan yang berhamburan dengan santun di halaman rumah, dengan gerbang tua yang setia menyambut dan melepaskan setiap anak manusia yang mencari cerita tentang leluhur. Di atas Tanah Humba, sebuah kampung berdiri tegak di puncak bukit. Rainata. Rainatang adalah nama alias yang disematkan pada kampung tersebut, karena nama sesungguhnya pantang dan sakral untuk disebutkan sembarangan. Leluhur menamainya Prenatang karena di sana terdapat sebuah pohon yang buahnya mirip dengan buah yang dibawa leluhur saat datang ke Sumba. Leluhur kampung Prenatang yang dipimpin oleh Kabihu Kombul datang dari Maka Tanah Bakur, Mehir Mandina, Tepa Manumeting, Peku Paimbana, dan telah menjelajahi beberapa tempat seperti Pudar Mandahi, Yawa Angut Duang, Bima Lamakahar, Endi Ambarai, Hau Lakawau, hingga akhirnya tiba di Sumba. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke arah timur dan tiba di Wula Waijelu, Prerangu, Pekangadu, dan selama beberapa waktu mereka terus melakukan pengembaraan dan menjelajahi Tanah Humba hingga akhirnya tiba dan memutuskan menetap di Prenatang. Di Prenatang mereka mulai merumuskan sistem sosial yang dilakukan melalui musyawarah. Salah satunya adalah ritual mengejing. Sebuah ritual yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah berkat yang perlu kita syukuri. Sebab di luar diri kita ada kuasa lain yang perlu dihormati, ada manusia lain yang perlu dihargai, dan ada makhluk lain yang perlu dijaga.
Mangejing adalah tentang hubungan yang sakral antara Tuhan dan Marapu, antara Marapu dan manusia. Ya kami wana hukum paham dalam arus ya kami wana hukum dalam lima. Wana ini wana ala kawamnya ni wangka tol mata. Bukan pakinya na ilon na katuna wala nga paham ilon na lima pumer. Wanda ilon de kami wala bundur mapa kalau hilin di kalau pengaruh banggan wanda kena jaga tanga wubi kalau kita hau inanya kanili kawat ko hawala kanili malnami. Para tokoh ritual akan mengamati tanda bintang dan bulan di langit malam. Hasil pengamatan itu akan disampaikan pada 15 marga atau klan yang terlibat dalam ritual untuk mempersiapkan semua kebutuhan ritual seperti siripinang, babi, ayam, dan sejenis padi khusus. 2 hari sebelum pelaksanaan ritual, panji atau kain putih menyerupai tubuh manusia yang digunakan sebagai representasi Marapu utama dipasang pada sudut bumbungan rumah adat. Kemudian para imam akan melakukan ritual haraingun, yakni upacara penyucian dengan tujuan menyatakan pengakuan dosa sekaligus memohon penyucian agar layak melaksanakan ritual mangejing. Sehari sebelum pelaksanaan ritual, para imam utama secara khusus melakukan sembahyang yang bertujuan menyampaikan pada Marapu Anameha, Tolu Matawai Maringu, bahwa ritual akan dilaksanakan sekaligus memohon agar Marapu Anameha berkenan menyampaikan seluruh permohonan yang akan dinyatakan pada tahapan ritual pada Sang Pencipta. Lalu dilakukan ungu uhu kalumbut, yakni mengundang seluruh arwah leluhur untuk turut hadir dan memberikan restu kepada seluruh rangkaian pelaksanaan ritual. Kedua rangkaian kegiatan di atas dilaksanakan pada tengah malam dan tidak diperbolehkan menyalakan cahaya dalam bentuk apapun. Imam akan terus menderaskan doa sepanjang malam hingga perjalanan menuju Katoda Padang atau mesbah di Padang dimulai. Sebelum matahari terbit, dilaksanakan tarian Rian Japai dengan menggunakan selubung kain kuno yang diiringi tambur dan gong. Saat matahari terbit, perjalanan dimulai. Masyarakat yang menjalani ritual ini mulai beramai-ramai menuju Katoda Padang. Terdapat 1 ekor kuda yang dikhususkan bagi Sang Marapu yang diyakini hadir bersama mereka. Seseorang yang dikhususkan akan memimpin perjalanan dengan membawa panji merah hitam sebagai simbol Marapu. Di Katoda Padang, imam akan melakukan penyucian mesbah dan pelataran dengan wai maringu. Sambil berjalan memutari mesbah atau altar, imam dihantar duduk di atas mesbah dengan membawa jamuan atau hidangan terbaik berupa makanan dan hewan kurban yang dipersembahkan bagi Marapu. Ini dilakukan untuk mengingat perjalanan leluhur yang mengelilingi dunia untuk mencari tempat tinggal yang tepat hingga akhirnya mereka menemukan Pulau Sumba. Imam lalu mulai mendaraskan doa-doa dan memohon berkat bagi hewan ternak. Mangejing bawa menyemanu segala bentuk bila tentang kehidupan.
bukan saja Lenyuma di lingkup keluarganya kami, artinya semua keluarga kerabat di sekeliling di dalam itu sudah yang kami harus perjuangkan. Artinya wama nikah unggen waru na baba unggen dangun ngailer bin padang marada bin lolang tandula bin majang gena hugu mandaran ding na karai. Permintaan itu sudah itu punggu gemau utung kajang mati bi punggu gemau mabarau itu melindungi semua orang. Unggai na wulu jaga artinya ya karena tahu meneluri untuk melanjutkan terhadap Marapu. Ke angkara bahan tidak ada bahan sebentar, jelas kita minta. Nah itulah yang harapan menyuma. Bin lolang tendulang bin padang, dah mahangeda dah mudongeda. Tahu jawaan dari dua day dawan. Panang memiting membalang. Panang mayaw mono. Moru na marada. Teti na kajong. Hamang. Lalu latar lalu waka. Abu na watu da polan abu da riuki da rau daun. Mata ma. Kaji pa me. Lalu tu kuda kapuju na jokay na awang. Dulu na abu na kanareben tarawan. Kakungo na bin uma kaheli. Itu permintaan itu yang kita harus minta kepada Sang Pencipta, itu yang kita namakan Marapu. Itulah na kuncinya na mengejing mama. Terlindung dari penyakit apapun yang datang, manusia bersama hewannya, juga tanaman itu tidak boleh kena penyakit apapun juga. Tanpa kami lakukan penyemprotan dengan obat, tetapi dengan adanya Marapu dia akan selesaikan sendiri, dia akan hijau sendiri. Juga kelancaran hujan pada waktu musim hujan, kita minta semua itu. Setelah semua doa dan harapan diucapkan, imam dan masyarakat kembali ke kampung dengan melintasi jalan yang sama. Setibanya di kampung, mereka mengekspresikan sukacita dengan diiringi gong dan tambur. Keesokan harinya perjalanan dimulai lagi, namun mereka menuju tempat berbeda. Mereka menuju Katoda Mananga atau mesbah di pinggir pantai. Perjalanan menuju Katoda Mananga melintasi rumah-rumah masyarakat di kampung. Para pelaku ritual diperkenankan untuk mengambil hewan apa saja di rumah penduduk yang dilewati. Biasanya, penduduk setempat telah menyiapkan berbagai pemberian yang akan diserahkan, baik berupa sirip pinang, ayam, maupun benda lain yang berhubungan dengan ritual. Sesampainya di Katoda Mananga atau mesbah di pinggir pantai, dilaksanakan sembahyang yang diawali dengan memberikan persembahan oleh masing-masing orang berupa keratan emas atau perak dan ditaruh dalam kanutu atau wadah persembahan sambil mengutarakan pengakuan dosa dan permohonan pada imam. Imam kemudian akan menyampaikan harapan tersebut pada Marapu Anameha yang ditandai dengan penyembelihan ayam sesuai si empunya ayam. Jawaban dari Marapu Anameha dapat diprediksi melalui hati dan usus ayam. Setelah ritual di Katoda Mananga selesai, semua kembali ke kampung. Tapi ritual